Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kali ini kami dari kelompok K ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang organisasi profesi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Gibran Satya Nugraha sebagai dosen pengampu pada mata kuliah EdProf kali ini. Untuk lebih jelasnya, di sini kami ada berempat. Yang pertama ada Dewi Agustin Asri, yang kedua ada Baik Cindy Hanjani, dan yang ketiga Muhammad Gilang Radiputra. Saya sendiri sebagai moderator yang akan membawa presentasi pada kali ini. Dan yang keempat ada Saudara Salwa Salsabila. Next. Untuk penjelasan secara umumnya akan dijelaskan oleh Saudara Salwa. Kepada Saudara Salwa dipersilahkan. Baik, secara umum, organisasi profesi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian lain, organisasi profesi merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar penukar informasi, dan perlindungan di kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Next. Kemudian di sini ada ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, memiliki sifat kepemimpinan kolektif. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Baik, terkait dengan manfaat organisasi profesi akan dijelaskan oleh Saudara Dewi. Kepada Saudara Dewi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat organisasi profesi. Yang pertama adalah satu, peningkatan profesionalisme. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, jaringan dan kolaborasi. Yang keempat, adanya semangat yang tinggi. Yang kelima, menumbuhkan komunikasi yang baik. Yang keenam, memperluas jaringan bisnis. Yang ketujuh, permasalahan dapat teratasi dengan mudah. Next. Terus, kemudian di sini ada tantangan dan cara mengatasi tantangan organisasi profesi, di mana tantangan untuk organisasi profesi adalah satu, perubahan teknologi, kedua, perubahan regulasi ketidakpastian ekonomi, yang ketiga, persepsi masyarakat. Kemudian cara mengatasi tantangan organisasi profesi adalah satu, penguatan pendidikan dan pelatihan, yang kedua, kolaborasi jaringan, yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Untuk contoh organisasi profesi akan dibacakan atau dipaparkan oleh Saudara Cindy. Kepada Saudara Cindy dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari organisasi profesi. Yang pertama ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Organisasi ini sudah didirikan pada tahun 1957 dan memiliki lebih dari 100.000 anggota. Organisasi profesi kedokteran di Indonesia yang berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Organisasi ini sudah ada sejak tahun 1952 dan memiliki anggota lebih dari 300.000. Organisasi ini merupakan organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Lalu yang ketiga ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang sudah ada sejak tahun 1957 dan memiliki anggota lebih dari 100.000 anggota. Organisasi ini berfungsi menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menyusun dan menetapkan kode etik profesi, serta menyusun dan standar praktik akuntansi seperti pernyataan standar akuntansi keuangan atau SAK. Next. Lalu yang keempat ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Organisasi ini merupakan
organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. PGRI didirikan pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB sebagai bentuk perjuangan para guru pribumi untuk memperoleh hak dan posisi yang sama dengan Belanda. Lalu yang kelima ada Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Organisasi ini yaitu organisasi untuk profesi pustakawan di Indonesia yang sudah ada sejak 1957. IPI dibentuk saat Kongres Pustakawan Indonesia sedang berlangsung di Ciawi, Bogor pada 5-7 Juli 1973. IPI bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia melalui pengembangan Pusdok Info dalam pengabdian dan pengalaman keahliannya untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi dari kami dapat menyimpulkan bahwa organisasi profesi berperan krusial dalam melindungi dan memajukan kepentingan anggotanya, termasuk melakukan advokasi untuk upah yang adil, kondisi kerja yang baik, dan menyediakan perlindungan hukum bagi para profesional. Selain itu, fokus utama organisasi ini adalah pada peningkatan standar profesi. Jadi, dalam upaya meningkatkan standar profesi mencakup aspek pendidikan, kualifikasi, dan praktik. Organisasi profesi aktif terlibat dalam mengembangkan pedoman etika dan kode tertentu yang menjadi landasan integritas dan profesionalisme anggotanya. Dengan demikian, mereka tidak hanya bekerja kepentingan individual anggota, tetapi juga berkomitmen pada pengembangan dan pemeliharaan norma-norma tinggi dalam profesi tersebut. Mungkin itu saja presentasi kelompok kami dari kelompok K. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.